Sudah, belum? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam, oke, diperbesar ya. Oke, O- siap, lanjut. Oke, jadi untuk prestasi tugas keempat ini adalah hasil perhitungan pengamatan peralatan listrik yang saya lakukan di rumah saya sendiri. Nah, untuk pertama-tama kan saya harus mengetahui dulu tarif dasar listrik apa yang saya gunakan sebagai referensi untuk perbandingan harga. Karena untuk melakukan pengamatan listrik, nanti untuk parameter apa kita berhasil melakukan pengamatan listrik adalah dengan penurunan biaya untuk listrik per bulan kalau untuk sebagai acuan referensinya. Dan untuk tarif standar listrik yang dipakai adalah menggunakan peraturan Menteri SDM nomor 28 tahun 2016. Jadi berdasarkan tabel yang ada, rumah saya itu termasuk dalam golongan R2TR yang tarifnya sebesar Rp1.352 per kWh. Nah, untuk itu saya sudah melakukan list tentang barang-barang apa saja yang ada di rumah saya. Bisa dilihat di tabel mulai dari lampu, TV, kipas angin, AC, komputer, smartphone, kulkas, microwave, rice cooker, mesin cuci, dan setrika. Dengan jumlah masing-masing alatnya, dayanya, waktu penggunaan, dan daya yang dihasilkan. Sehingga saya bisa mencari tahu total daya yang digunakan di rumah saya itu ada sekitar 29.822 watt hour. Jadi kemudian saya melakukan perhitungan untuk biayanya. Jadi dari total watt hour yang saya ada yaitu sekitar 29,8 kilowatt hour, sehingga saya bisa menghitung untuk pemakaian sehari itu sekitar 40.289,6 rupiah per hari, sehingga jika dikali dengan 30 hari menjadi 2.417.376 rupiah per bulan. Kemudian untuk melakukan pengamatan listrik, saya coba untuk melakukan 4 hal yang berbeda. Yang pertama adalah mematikan lampu di kamar pada saat tidur, mencuci baju dan menyetrika seminggu 2 kali, mematikan komputer saya tidak digunakan, dan mematikan TV saya tidak digunakan. Jadi dari hasil pengamatan 4 hal yang saya lakukan di sini, saya bisa menemukan terjadi pengamatan energi listrik seperti dilihat di tabel. Ini tabelnya ini untuk bar elektroniknya luasnya sama, namun ada perbedaan sedikit di mesin cuci sedikit karena saya melakukan perubahan di pemakaiannya. Dari yang tadinya per hari saya ubah jadi per 3 hari. Sehingga total daya yang dihasilkan adalah per harinya ada 25.517,3 watt hour. Sehingga jika dicari dalam per bulan menjadi 765.520 watt hour. Ditambah dengan penggunaan cuci setrika karena saya penggunaannya bukan per hari, hanya untuk memudahkan aja untuk di tabelnya. Jadi ditambah 3.000 watt hour sehingga total dari per bulan itu sekitar 768,2 kilowatt hour dikali harga tarif listrik dasar Rp1.352 menjadi Rp1.039.039,04. Sehingga pengamatan yang dihasilkan menjadi hasil total yang dihemat Rp1.376.396,96. Dan penghematan daya listrik yang saya lakukan itu sebesar 89,4 kWh dikurang 768,52 kWh, sehingga total penghematan yang saya lakukan adalah 125,48 kWh. Untuk saya sekian. Tolong kamu mulai dari awal lagi. Tampilkan slide-nya. Yang ini, Pak. Ya, oke. Ini udah oke ya. Yang pertama tadi apa? Nggak ada. Ini Ini, Pak, judul aja. judul, Pak. Oke. Lanjut. Nah, ini data, ini udah benar ya. Sebenarnya ini data kamu ambil dari bukan PLN ya. Oh, yang ini Enggak, yang take rupiah home, tadi, Pak. rupiah, rate-nya, tarif. Nah, ini Oh iya, sumbernya dari SDM ya. iya, Pak. Ya, kamu masuk ke dalam range R1 ya. R2, Pak. Enggak ya? R2, Pak, yang nomor 5, Pak. Oh, nomor 2. Oh, jadi gede memang kamu. Jadi 3.500 sampai 5.500 ini yang ke rumah kamu ya. Iya, betul, Pak. Oke, lanjut. Terus kemudian memang sekitar itu. List Oke. barang-barang elektronik, Pak. Ya, oke. Sebentar.
eh, mestinya ya ini kamu apa namanya? Mestinya kamu cross check dengan kondisi real ya. Pertama memang udah sesuai tuh 3.500 sampai 5.500 apa namanya daya yang di rumah kamu kan. Iya, Pak. Apakah memang tiap bulan bayaran sampai 2 jutaan tuh rekening listrik? Sampai nggak segitu? Real itu? Nyampe, Pak. Nyampe? Iya. Jadi udah real segitu ya 2 jutaan ya? Iya, Pak. Gila, gede banget rumah kamu berarti. Tolong ini diperbesar nih, saya biar bisa coret-coret. Diperbesar ini ya. Nah, terus lagi dikit lagi. Oke. Jadi oke, biar satu layar full, naikin lagi dikit. Biar Iya, Pak. enggak, turun berarti ya. Oh, ini. Oh, no, 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 no. Diperbesar terus biar satu layar. Nah, oke, oke, cukup. Jadi eh, di slide berikutnya kan kamu membuat satu ide untuk penghematan ya. Karena kemarin waktu kita discuss ya sebenarnya nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Kita lihat potensi yang paling besar dulu penggunaan energinya di mana. Jadi kalau yang kamu punya ini kan sebenarnya di sini nih energi kamu kan, di AC nih, betul nggak? Di AC, kemudian di apa lagi PC 8.000, Iya. terus kemudian ada kulkas, ya kulkas 24 jam, AC 8 jam, PC 10 jam. AC ini 8 jam berarti penggunaan malam ya. Iya, Pak, betul. Ya, ini kan besar nih. Ini besar sekali sebenarnya potensi yang bisa dilakukan. Tapi kamu tidak melakukan itu, tapi kamu melakukan yang lain. Apa yang lain? Yang kamu lakukan itu adalah setrika. Mana setrika di sini? Setrika ini kan? Ini kan kecil sekali nih setrika nih. Nah, ini, Pak. Ya kan? Iya. Penggunanya cuma setengah jam per hari. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Iya, betul, Pak. Ya, terus coba next, Pak. Next berikutnya. Nanti kita mau lihat. Nah, ini totalnya benar memang sekitar ini kamu sebulan listrik ya. Ya, kurang lebih segini, Pak. Luar biasa. Terus, nah ini. Nah, ini saya mau clear all drawing. Oke. Jadi mematikan lampu ini sebenarnya apa namanya nanti di compare nih. Jadi mematikan lampu di kamar pada saat tidur. Emang selama ini nggak pernah dimatikan tuh pada saat tidur. Terus kedua mencuci baju dan menyetrika seminggu 2 kali. Terus mematikan PC saat tidak digunakan, mematikan TV saat tidak digunakan. Coba slide berikutnya. Saya pengen lihat, saya mau compare pada saat kamu itu jadi jamnya itu jadi berapa gitu. Ini ya. Iya. Coba sebentar. Ini kok. Coba dinaikin lagi dikit. Saya nggak kelihatan soalnya. No, turun berarti. Oh, ini. Nah, ini mesin cuci. Ini sama yang tadi ya. Ini Bedanya maksudnya di apa? ini, Pak, di waktu penggunaannya, Pak. Jadi kan karena nggak nyala terus, jadi nanti waktu penggunaan harus dipisah gitu, Pak, biar gampang aja tabelnya. Oh gitu. Jadi ini Iya. saya mau lihat ini kurangnya jadi berapa. Ini kan sebenarnya yang kondisi yang awal nih kan. Betul nggak? Nih, nah kan 150 nih kan kondisi awal nih kan. Setrika cuma setengah jam per hari. Cuma setengah jam, ini kan hitungannya per hari kan. Iya, Pak. Setengah jam per hari. Mesin cuci 3/4 jam per hari. Terus apa lagi tadi? Lampu. Oh, Gitu. oh, maksudnya kenapa tabelnya sama, Pak, angkanya? Hah? Pak, angka di tabelnya sama. Bukan, maksud saya tadi kamu pada saat kamu tadi balik lagi yang keempat tadi, yang empat upaya kamu. Nah ini, ya Nah, oke, yang empat tadi upaya yang empat tadi. oh, ini. Nah ini Iya. kan mematikan lampu. Ini maksud saya gini, ini dibikin tabel gini, set. Jadi biar kita tahu, ya, before sama afternya nih. Tadi misalnya berapa? Ini list listrikal ya tadi misalnya seminggu 2 kali. Jadi seminggu 2 kali. Kan tadi 0,5 jam per Iya, Pak. hari kan. Iya. Jadi kalau dia dibagi seminggu cuma 2 kali berarti 0,5 dibagi 7 gitu barangkali ya. Sorry, kebalik nih, salah saya, salah. Ini harusnya risk. Jadi ini harus ditulis, maksudnya ditulis di sini. Ini tadi 0,5 jam per hari ya. Yang Iya. misal listrik nih 0,5 jam per hari. Ini begitu dia di kamu lakukan penghematan dengan menggunakan listriknya itu 2 kali seminggu, apakah tetap jamnya?
kilowatt hour-nya. Oh, jadi biar enak aja jelasnya tabelnya kanan kiri aja Pak compare-nya gitu Ya biar maksudnya. kita bisa lihat nanti Oh, ternyata ini kan 0,5 jam per hari. Jadi kalau seminggu berapa? Seminggu jadi berapa nih? Dikali 7 kan? iya Pak, betul. 3,5 kan gitu kan? Nah, Iya, maksud saya begitu kamu lakukan perubahan ternyata setrikanya seminggu 2 kali nih. Tapi setiap setrika tetap aja tuh misalnya 2,5 jam sekali setrika, tapi lakukannya seminggu 2 kali. Di sini tetap juga jadi mungkin jadi 5 jam gitu kan? iya. Paham yang saya maksud ya? Paham, Pak, paham. Ya, termasuk juga yang lain data-data yang lain. Gimana ini saya mau lihat. Jadi kalau man hour watt hour-nya sama, cuma kamu bedakan yang satu tiap hari, yang satu seminggu 2 kali, sama aja dong berarti gitu kan. Oke, terus next slide apa? Ini yang listanya. Perkiraan. Ini perkiraan setelah penghematan. Iya, Pak. Nah, ini di mana kita bisa lihatnya? Bisa lihat perbedaannya itu. Oh, harus di-highlight berarti gitu ya, Pak, maksudnya. Iya di highlight terus disandingkan tuh kiri kanan. Ini kan ini total Oke. daya ini jadi 25.000. Iya, Tadi Pak. kan harinya 29 ya. Ini maksudnya apa nih yang ini nih? Tadi yang awal tadi sampai 19 juga, coba lihat yang atas lagi, naik lagi. Ini, Pak. 29.000. Ini kan 29.000. Iya. Terus turun. Kalau ini 25.000, tapi karena biar gampang ditabelinnya aja, jadi masih sedikit dipisah. Jadi ini 25.000 tambah 375. Ja- Karena kan yang ini berdua ini nggak tiap hari, Pak. Iya nggak tiap hari. Hmm. Yang tiap hari tadi apa ruang lampu kan? Ya, lampu TV. Lampu mana lampu? Nomor berapa lampu? Ini, Pak. Yang nomor berapa? Dari nomor 1 sampai nomor 9 tuh lampu. Nomor 1 sampai 9 ini lampu ini ya. Iya, Lampu ini yang tadinya 7 jam, tadinya sebelumnya berapa jam tuh? 761 kalau itu 12 8 12, Pak. 2 jam. Oke. Berkurang, Pak. Oke, terus next. Jadi kamu kurangin jam-jamnya, turun lagi ke bawah. Iya. Naik ya, kamu istilahnya turun apa naik? 77. Dari, Pak. Jadi memungkinkan itu jam-jam itu di apa namanya dikurangin ya. Artinya nggak Iya, mengurang, nggak ini kita nanti nggak jadi gelap-gelapan kamu. Kamu kamar mandi cuma 1 jam. Is it possible? kan nggak tiap hari, nggak lama, Pak, kalau mandi itu. Oke, terus yang mesin cuci juga, mesin cuci ini tetap. Untuk lamanya tetap aja kan karena intervalnya aja. Tentunya kan kayak biasanya Oke. dikit-dikit langsung Ya, jadi ini sebenarnya nggak kumpulin. masalah kan, ini nggak berubah kan. Iya. Jadi sebenarnya yang kamu upayakan cuma lampu ini aja kan. Kalau untuk pengurangannya, iya. Cuma jam dari penggunaan lampu aja yang sementara untuk yang mesin cuci sama setrika itu cuma masalah frekuensi yang tadinya tiap hari jadi seminggu 2 kali kan. Iya, betul, Pak. Nah, watt hour-nya sama aja. Sama aja. Paham nggak yang saya maksud? Yes. Oh, paham, Pak. Tapi kan kalau misalnya nanti kalau udah sampai per minggu, jadinya beda, Pak. Jadinya beda. Iya, kalau misalnya kalau udah 1 minggu nanti akumulasi totalnya jadinya watt hour-nya turun, Pak. Gini-gini, yang saya tanya tadi, sekarang kalau frekuensinya itu yang tadinya setiap hari setengah jam nih kamu Rizka. Ya. Terus sekarang Rizkanya jadi seminggu 2 kali, tapi sekali Rizka itu 1 jam. Oh iya, jadi Kan nggak beda, Pak. jadi nggak beda, sama aja dong. Nah ini kamu lakukan Iya. perubahan jadi seminggu 2 kali, watt hour-nya, jamnya sama nggak jumlah jamnya tuh? Sama, Pak. Ya jadi nggak ada pengurangan dong artinya. Iya, cuman di intervalnya aja. Ya kan ini nggak ada pengurangan. Jadi yang dapat pengurangan itu tadi yang hanya lampu ini ya sampai nomor 9 kan. Oke, terus next setelah itu Hitungannya hitungannya aja harga. ya, total ini langsung dikali 30. Iya. Total sekian dikali rupiah. Nah, ini ditambah pengguna mesin cuci yang digunakan seminggu 2 kali. Oh, ini kalau mau lakukan seminggu ini, apakah mungkin ini tadi nih, ini kan ya, mesin cuci sama setrika ini kamu
Jamnya tetap, tapi dikurangin. Tapi apakah selesai tuh setrika setengah jam cuma? Ya kalau nggak saya next lagi besok-besok aja gitu. Ya berarti numpuk di situ kan? Iya. Gitu pakaian mau dipakai belum disetrika. Ini jadi seminggu 3-4 kali. Tanya gimana? Iya. Yang bagian dalam nggak usah setrika. Dalaman Ya. di dalam. Jangan banyak-banyak cucian, Pak. Nih, kalau saya pribadi ya, saya pakaian-pakaian yang buat olahraga itu saya nggak setrika. Jadi saya Baru, pisahin Pak. tuh. Oh, langsung lipet aja. Iya, lipet aja langsung. Jemur aja, Olahraga jemur. kan nggak masalah. Iya. Itu yang saya lakukan. Tapi ini lumayan signifikan ya, Prof. Raldi. Apa tuh? Jadi ini serika cuma ganti frekuensi. Jadi akhirnya nanti numpuk tuh pakaian. Kalau udah numpuk kasih ke laundry. Monggo setrika. Saya juga gitu, benar apa yang lakukan Prof. Raldi. Begitu numpuk 5.000 per kilo. Setrika aja di tempat saya tuh. Jadi ini Prof. Ral, ini luar biasa dari 2 juta ini jadi apa? Jadi tinggal 1,3 ini luar biasa. Saya sendiri belum percaya itu. Ah, Tapi gini, biasanya tuh kalau ini signifikan gini, mestinya Anda praktekin. ah. Nah, nanti baru tahu deh kurang lebihnya gitu. Karena kendala-kendala lain masih ada. Ntar dimarahin sama mak lo dan sebagainya gitu kan. Iya, betul, Pak. Kompleksis. Iya, jadi kita harus cari sebuah balance gitulah. Nggak boleh orang rumah tuh terganggu karena kita mau menghemat, tapi juga memang turun rupiahnya. Kalau Iya. buat orang rumah tuh rupiahnya yang penting. Kalau buat Yang kita kan penting rupiahnya. segala macam. Rupiahnya iya nggak, turun nggak, itu baru nyata. Tapi ini sebulan 2 juta luar biasa, ini rumah kamu gede banget ini berarti, Dias. Ya, kalau menurut saya kalau udah gede gitu, emang Anda harus melakukan penghematan. Jadi Anda kan manajer energi and environment kan, harus bertanggung jawab, harus kurangin. Ini untuk diri sendiri dulu aja kita bicara energi nih, nggak usah ngawang-ngawang sana kemari. Rumah sendiri, kepentingan sendiri, rupiah sendiri. Nah itu benerin. Tapi emang nih cobalah Dias, kamu coba nih. Saya pengen juga nih, atau saya kasih jaminan itu misalnya ya, Prof. Ral. Anda bisa lakukan cek. Tentunya kalau masalah listrik rekening kan bisa cari tuh, minta sama orang tua kalau memang yang bayar orang tua kan. Misal 3 bulan terakhir tuh rekening listriknya apakah memang di angka 2 jutaan, ya. Terus bulan ini udah lewat, bulan depan lakukan coba itu apa yang kamu udah tulis di sini, lakukan bulan depan, apakah ada penghematan di bulan berikutnya, tarif kamu, rekening kamu, itu mungkin akan meyakinkan kita juga. Maka saya challenge ya, oke. You dapat A nih, tugas 04 nih kalau memang bisa Anda lakukan. Nah, gitu, benar. Artinya gini, Man. Kalau dia melakukan penghematan, kita ini berhasil gurunya. Nah, gitu. Kalau Anda nggak melakukan penghematan, kita ini gagal sebetulnya. Cuma ngomong doang. Karena yang harus berubah bukan sekedar pengetahuannya nambah ya, tapi perilaku berubah gitu. Nah. Oke, Yas. Oke, siap, Pak. Anda ketua kelas, Anda harus kasih contoh juga buat teman-teman Anda ini. Jadi nanti private aja kita komunikasi atau nanti dikirim di grup nih Pak. Jadi gini, saya challenge ke kamu ya. Nih rekening listrik 3 bulan terakhir bisa kamu upload nanti di grup. Ya. Untuk membuktikan angka ini nih 2 jutaan. Cek and recheck ya. Ya. Oke. Terus kemudian setelah itu upaya-upaya yang kamu lakukan seperti yang tadi 4 langkah kamu, silakan nanti di bulan berikutnya next month-nya berapa rekening listrik kamu? Wah, 1 bulan aja bisa traktir bakso 1 kelas nih. Alhamdulillah. Nah, terus 1 juta tuh 1 kelas cukup itu. 1 kelas cukup makan bakso gratis. Oke, Yas. Oke, siap, Pak. Itu ya, Prof. Ral ya. Iya. Padahal waktu di kuliah yang umum di Prof. Ral sampaikan, kita sebenarnya kan ngelihat dulu pemakaian terbesar di mana sih? Tadi sih dia juga di AC juga, tapi dia tidak lakukan tuh potensi penghematan di AC. Ya. Ini lampu. Padahal AC-nya lebih dari 1 di rumah. Nah, bayangin. Lebih dari 1. Oh. Ya. Oke. Belum lagi kalau seandainya ya ini alhamdulillah nih, ini cuma perilaku aja kan, artinya jumlah jamnya dikurangin itu kan. Walaupun nanti perlu effort juga tuh ya, siapa yang matikan lampu gitu kan.
Atau mesti dibikin otomatis timer. Iya, pakai timer 50.000 beli. Nah, 50.000. Berarti ada investasi di situ. Berarti Iya, nanti di sini sedikit, dikurangin ya. lagi dengan investasinya berapa. Benar. Kalau kita lakukan investasi. Dan ini kan cuma awal aja. Ya kan, setelah itu tinggal menikmati angka ini. Benar. Tinggal menikmati angka ini. Ya, mungkin saya nggak tahu timer. Prof. Rali udah pasang timer udah berapa tahun tuh. Artinya kita perkirakan sekian tahun rusak, ganti lagi nggak masalah kan. Ternyata nggak rusak loh, udah 6 tahun ini. Iya, saya. udah 6 tahun. Benar. 6 tahun. Udah. Yang mekanik tuh bukan yang elektronik ya. Kan zaman Oh, iya. dulu belum ada, yang digital belum ada. Jadi yang mekanik tuh udah 6 diputer-puter. tahun belum apa-apa ya. Belum rusak. Iya, alhamdulillah. Oke, Yas. Good guys, good, very good. Oke, siap, Pak. Kita tunggu ya challenge kamu, tolong nanti di-update di grup WA biar yang lain termotivasi juga, tertrigger juga nanti yang lain. Nggak, yang lain panggil dia suruh pasang di rumahnya. Jadi dapat order. Oke, cukup. Terima kasih, Dias. Kembali lagi, tolong dihidupkan lagi semua kameranya kalian. Saya tadi tapi siapa yang tadi nama wanita itu ya? Saya mau remove tuh, pakai nama siapa tadi itu? Jadi tolong di-rename juga nama kalian itu, jangan pakai nama alias. Yang di mobil tadi William masih perjalanan di mobil, enak kali dari steering. Oke, next. Berikutnya siapa? Silakan. Yang kedua silakan. Silakan yang kedua. Ini grup ya? Ini sendiri Ini apa? individual, Prof. Individu, oke. Individual. Jadi personal aja nih sekarang, silakan siapa yang mau berani. Karena kemarin kan tugasnya ke rumahnya masing-masing gitu ya. Ya. Bisa minta langsung personal aja nih. Jadi yang saya katakan lagi tadi bahwa kalian akan ada nilai tambahnya lah kalau kalian presentasi ini. Ini udah saya siapkan nih catatan itu. Udah saya siapin. Nah, ini mentalnya masih mental ini. Hah? Bukan anak mesin ini. Kalau takut-takut gini, ini bukan anak mesin ini. Ayo lo. Suruh pindah aja ke sastra sana. Sastra, suruh pindah ke sastra. Nggak pantas jadi anak. Nggak pantas jadi anak mesin loh. Helmi, kamu pindah ke sastra, Mi. Kenyi lo. Masih dia Kenyi. berani komentar dia. Nih, nama boleh keren tapi sebetulnya hati kenyi. Silakan, ayo siapa yang mau berani? Tuh, yang namanya keren nih, gue lihat Ricardo, keren kan. Nah, tapi kenyi. Jeremy, keren kan namanya, tapi kenyi. Saya boleh, Pak? Oh, siapa? Khairul Imam. Ya, silakan. Silakan, Kang Musa. Kena dipancing tuh. Udah terlihat ya, Bu? Sudah, Asidiki, wah namanya keren. Muhammad Khairul Imam, bukan Khairul Umam ya, Khairul Imam. Iya, Pak. Diperbesar lagi deh, Mam. Jadi biar kita ini jangan satu halaman dua ini. Nah, diperbesar lagi. Oke, buat saya sih udah cukup lah. Formal udah terlihat ya, formal ya. Nggak kelihatan. Gede. Kelihatan kurang besar, Mam. Ini, Pak. Ya, oke lah. Ya. Kacamata kelihatan. Silakan lanjut. Selamat sore, Pak Iman, Pak Prof. Rali, dan teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan penghematan listrik di rumah saya. Dan sebelumnya saya melakukan ini dulu, perhitungan normalnya per bulannya di rumah saya, berapa penggunaan listriknya. Di sini ada semua alat elektronik yang ada di rumah saya, beserta dayanya dengan waktu penggunaan jamnya, sehingga didapatkan daya per harinya. Ini ada berbagai macam lampu, TV, AC, rice cooker, kulkas, mesin cuci, setrika, charger laptop, charger HP, dan pompa air. Kemudian perharinya jadi didapatkan watt hour-nya itu sebesar 17.018 watt hour. Kalau dijadikan kWh jadi 17,18 kilowatt hour, dan jika dikalikan 30 untuk mendapatkan per bulannya, jadi per bulan itu 510,54 kilowatt hour. Kemudian berdasarkan daya tagihan listrik PLN 2022, rumah saya kan tergolong yang R1 TR 1300 VA, itu biayanya
1.444,7 per kilowatt-hour. Sehingga tadi 510,54 kilowatt-hour itu dikalikan 1.444 rupiah, itu jadi sebulannya 737.000. Dan saya udah ini juga Pak, udah cross check nanya orang tua saya, sebulannya emang rata-rata segini, 750 sampai 800 gitu. Jadi menurut saya ini valid datanya. Kemudian untuk melakukan penghematan, saya melakukan beberapa cara. Tadi saya melihat ada beberapa yang sangat menghabiskan daya, yaitu AC, terus TV lumayan, dan kulkas. Karena kulkas di rumah saya ada 3 Pak. Jadi Gila lu, Berapa kayaknya ya? rumah lu itu dayanya 1.300 kok, pemakaiannya kayaknya lebih dari itu. Iya, itu nggak mungkin. masih cukup tapi Pak. Jadi AC, untuk AC, coba lihat AC berapa tadi kamu? AC ada AC 3. ada 2. Satu AC aja ada 2 paling Pak. 1.000. AC kamar 1, kamar 2 ada 2. Mungkin kalau dia setengah PK aja kan udah 1.000 tuh, begitu start bareng ya. 1 PK apa setengah PK udah jajah, nggak dingin lah kalau setengah PK. Jadi 1 PK Maksud lah. saya, Prof, 1.000. itu cukup dayanya 1.300. Nah, iya makanya saya juga ragu. Tapi Oke, coba siap. kita lihat Lanjut lagi, Mam. jadi perharinya tuh AC rata-rata itu emang banyak digunakannya Pak, sampai 15 jam, dan di sini saya kurangin jadi 5 jam aja. Jadi pas malam aja jadi jam 8 sampai dikasih timer sampai jam 2 malam biar mati. Ya. Jadi lumayan banyak tuh berkurangnya. Kemudian ini mengurangi lampu keluarga, sebenarnya ini nggak terlalu signifikan, tapi ini saya kurangin juga karena biasanya malam juga mesti nyala itu lampu keluarga. Jadi cuman sampai jam 11 malam bisa dimatiin. Jadi pengurangannya dari 12 jam ke 5 jam. Kemudian lampu kamar itu juga banyak dipakai, rata-rata 18 jam sehari. Dan sekarang digunakan seperlunya aja jadi 8 jam sehari. Jadi ngurangin jadi 18 jam ke 8 jam. Kemudian kulkas, kalau lagi tidak penuh, jadi bisa ditumpuk di 2 kulkas aja gitu Pak. Jadi 1 kulkas tidak dipakai. Kemudian mengurangi rata-rata penggunaan TV, biasanya emang agak lama karena sering juga disetel nggak ada yang nonton gitu sampai 12 jam sehari. Jadi seperlunya aja jadi 4 jam sehari Pak. Kemudian ini saya hitung ulang sehingga dapatkan perharinya itu jadi 12.970 dari tadi 17 ribuan. Nah, ini kalau dikalikan per bulannya jadi 389 kWh. Dan itu kalau dirupiahin jadi 562.000. Jadi penghematannya itu sekitar 175 ribuan atau sekitar 23,78%, Pak. Ya. Ini sebenarnya harus kamu hitung ininya nih. Siapa, Mam? Kamu tadi ada investasi kan, Mam? Apa, Pak? Ya, kamu beli timer kan? Pakai timer kan? Oh, Untuk mengurangi itu pakai timer. Yang tadi lampu kan pakai timer, bukan? enggak Pak, yang timer AC maksudnya Pak? Iya, itu kan pakai. Oh, di AC ada timernya? Ada. Ada. Bisa. Oh, ada ya? Saya nggak punya berarti. Bisa. Di remote-nya. Timer. Oke, sorry. Ngerti. Di remote-nya itu nanti di setting ya. Remote-nya. Ya, ngerti. Saya pikir tadi yang buat yang lain-lain. Jadi itu udah ada di situ sebenarnya untuk yang AC. Jadi tadi dari berapa jam AC menjadi 5 jam? Dari 15 jam dari ya, 15 jam, ya. 15 jam, gila aja tuh 15 jam AC hidup. Yes, soalnya sering siang dipakai Pak. Kalau lagi pemanasan. Oke, jadi dari semua ini kamu nggak ada investasi ya? Nggak ada sih Pak. Ya, jadi tinggal komitmen untuk melaksanakan, siapa yang melaksanakan bertanggung jawab di situ. Sekarang berarti tinggal nanti cross check deh tuh. Jadi sama juga seperti tadi, benar kan nih misalnya di bulan Juni ini nanti kamu bisa reduce menjadi angka ini 500. Ya, Prof. Ral ya? Ya, kalau saya udah banyak meriksa rumah-rumah orang ya, rumah-rumah murid sebetulnya. Menurut saya, kalau AC2 itu pasti lebih dari 1 juta. Pasti itu. Apalagi tadi 15 jam. Apalagi kulkasnya ada 3 deh. Ini kulkas 2 aja, AC2 itu udah lebih dari 1 juta. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Emang tergantung pada lamanya ya dia pakai. Jadi kebanyakan kalau udah dikurangin AC-nya, dia langsung hemat.
dikurangin kulkasnya, dia langsung hemat. Ya, signifikan. Paling enggak 20% tuh Hmm. kekurangan. Ini kalau dia bayar 700 saya nggak percaya nih. Jadi coba Ya. deh lo recheck lagi. Kenapa? Karena rumah saya sendiri nggak pakai AC itu 700. Jadi lo bayangin dong. Rumah saya tuh nggak pakai AC. Daya berapa, Prof? 2.200, 3.500. Ya, dua-dua. Hah? Dua-dua. Oh, dua-dua ya. Oke. Ya gitu. You periksa lagi aja. Tapi kan ini rumah Anda. Jadi benar atau salah itu kepentingan Anda sendiri. Kita ngelihat aja. Ini kita kasih komen aja kan. Tapi pola pikir udah benar tuh. Jadi kulkas dikurangin, AC dikurangin. Emang benar tuh kalau AC udah mulai jam 2, jam 3, temperatur luar tuh turun sampai 24-25. Bahkan kemarin ini lagi siang-siang tuh panasnya luar biasa. Iya, turun panas. saya lihat di Cipedak tuh sampai 21 derajat malaman. Malam aja tuh. Ya artinya ini aneh sekarang nih iklim kita nih. Iya. Siang panas kan berasa banget. Banget. Kok malam turunnya segitu banyak? Kan kita bisa lihat di Google tuh. Hmm. Jam 3 saya lihat kok 21 derajat, gila nih gitu. Padahal jarang-jarang biasanya 24 paling rendah tuh. Iya. Di rumah saya nih ya Cipedak ya. Ekstrim ini. Sampai hari ini juga kayaknya masih Aneh, ekstrim, masih panas sekali. Iya panas, sumuk gitu kan. 90% RH-nya. Terus temperatur tuh kalau biasanya kalau lagi saya nyetir tuh ngecek di mobil tuh 36, 37 di luar mobil tuh. Di luar mobil tuh temperaturnya ya. Ya, yuk dicek aja tuh. Ya, oke. Imam, kamu panggilnya Khairul apa Imam nih? Imam aja deh, lebih enak gampang. Jadi kamu nanti kirim ke grup juga, Mam, ya, biar yang lain juga termotivasi ini. Jadi saya pengen cek tadi tarif yang apa bukti bayar listrik itu, bukti rekening itu, kirim nanti ke grup. Kalau bisa 3 bulan terakhir lebih baik. Kok nggak muncul? Oke, Pak. Ya, 3 bulan terakhir ya. Terus kemudian ya saya berharap seperti tadi Dias juga. Kamu cek nanti nih di bulan Juni ya. Kalau bulan Juni insya Allah masih keburu. Seingat saya tuh mestinya sekarang nih ya. Kalau nggak salah setiap tanggal 20 deh tuh listrik ininya pencatatannya. Kamu masih metro apa pakai pulsa atau yang ini yang masih konvensional nyatat meterannya? Nyatat gimana, Pak? Kan sekarang listrik ada yang model pulsa. Kita ngisi pulsa kan. Kamu berarti masih yang model konvensional, masih yang lama. Jadi itu ada petugas yang nyatat nanti meteran. Oh iya Pak. Ya. Masih itu kan? Jadi seingat saya itu sampai tanggal 20. Artinya nih, kalau mau nih nanti setelah tanggal 20 ini, itu nanti untuk pembayaran bulan berikutnya tuh. Listrik. Jadi sekarang nih kamu cek yang di bulan sebelumnya, ya bulan sebelumnya 3 bulan lah, 3 bulan itu bukti pembayaran rekening listrik kamu kirim ke grup, ya. Terus nanti di bulan Juni ini ada nggak secara signifikan? Ini saya pikir cukup signifikan ya, angka Prof juga bilang tadi angka 20% itu masih visible lah untuk melakukan penghematan. Ya. Paham ya Imam ya? Iya, Pak. Kamu tinggal di mana, Mam? Di Jakarta Timur, Pak. Di mana? Jakarta Timur. Di Ciracas. Oh, Ciracas, dekat dong, lewatin rumah saya tuh kamu kalau pulang. Jalan akses UI. Iya, Pak. Ini lumayan tapi ini. Saya aja nih, Prof Ral, saya tuh listrik, saya punya 2 meteran. Jadi satu yang di bawah, satu lagi yang di atas. Yang di atas tuh pakai pulsa, karena yang pulsa itu saya bebankan ke anak-anak. Mereka udah kerja, pasang AC, silakan pasang AC, tapi listrik kamu bayar sendiri ya. Jadi yang atas mereka bayar sendiri listriknya. Nah yang di bawah saya itu, saya ada 2 AC, tapi AC yang satu jarang dipakai, jadi cuma satu aja yang dipakai sering. Terus ada kulkas, kemudian ada itu aja yang di lantai bawah itu sama pompa air. Itu sekitar 500 ribuan tuh. Makanya ini tadi yang punyanya siapa? Imam ini dengan AC tadi berapa, kemudian kulkas berapa, angkanya masih tanda tanya tuh, Mam, yang angka 700 ribuan. Saya kurang percaya tuh. Tapi emang benar sih Pak, sebulannya segituan sih Pak. Ya nggak apa-apa, tapi buktinya nanti dikirim ke kami. Oke, Pak. Jadi udah termasuk lumayan itu. Kalau saya tadi yang saya diangkat, dan saya mungkin kita sama lah angkanya. Tadi tarifnya kita masuk R1 ya, 1.300, 1.400 rupiah per kWh. Oke, good. Very good, Mam. Terima kasih banyak, Mam. Oke, terima kasih, Pak. Anda orang kedua yang berani nih di sini.
Oke, saya persilakan lagi ke berikutnya. Siapa? Silakan. Secepatnya tuh ya nanti dia sama Imam ya kirim ke grup ya. Oke, Pak. Oke, silakan. Berikutnya. Nggak ada yang berani. Ini Namanya dipanggil yang kurang di ospek nih. kurang di ospek. Hei, ayo cepat. Tadi ada wanita, kayaknya ada wanita kan ya? Siapa tadi? Gabriel kalau nggak salah ya. Mana Gabriel? Hilang. Yes, yang perempuan tuh ada siapa ya? Namanya Yes. Iya betul Pak, Gabriel. Tapi nggak ada. Tadi ada kok, sekarang nggak ada, hilang dia. Iya tadi ada di Zoom, Pak. Oke, silakan berikutnya. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Ya, Ronaldi, bukan Ronaldo ya. Alexander. Ya, Alex, Pak. Oke, silakan Lex. Gitu dong. Jelaskan, Pak. Alexander Ronaldi, bukan Ronaldo ya. Ya, Pak. Silakan. Kalau sudah terlihat, Pak. Kecil, kelihatan tapi kecil sekali. Diperbesar lah. Ini, Pak. Masih nggak kelihatan juga nih, Lex. Oh ya, karena nanti sambil saya jelaskan saya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Ya. Selamat sore, Pak Iman dan Prof. Ya. Aldi. Sore. Ya, jadi ini saya izin menjelaskan mengenai tagihan listrik dan penghematan. Kalau yang ada di sini tuh merupakan tagihan listrik, tarif tagihan listrik rumah saya yang di lingkaran merah ini. Jadi saya dayanya itu 3.500 dengan tarif regulernya itu ada 1.044,70 seperti yang sebelumnya, yang tadi Dias dan kawan-kawan. Jadi ini perhitungannya, jadi batas dayanya itu 3.500, biaya pemakaiannya itu 1.444, dan karena saya pakai sistem abodemen, jadi sistem abodemen itu walaupun listriknya nggak dipakai, dia tetap bayar, dan bayarnya itu 202. Ya. Kemudian ini saya tidak ada list barang elektronik yang saya pakai, tapi saya punya tagihan listrik saya saat bulan April ini saya ambil dari aplikasinya PLN Mobile. Ya. Jadi ini bulan tagihan April 2022, yang berarti ini pemakaian saat bulan Maretnya. Dan ini tagihan saya itu 1.300.000 sekian. Dan ini kondisinya ini yang barang elektronik yang menggunakan daya yang besar itu seperti kayak AC saya ada 3, ada 2 unit setengah PK dan 1 unit 1 PK, dan ada TV dan ada komputer juga, pompa air, lampu, laptop, dan semacamnya yang banyak ini. Dan saya mengambil penghematan listriknya itu menggunakan AC yang saya pakai di kamar saya sendiri, karena AC yang di kamar lain tentu saja bukan saya yang mengatur ya. Nggak berani kamu, takut ya? Ya. Jadi jangan mengganggu privasi orang lain ya. Iya, Pak. Jadi yang di rumah saya, yang di kamar saya itu menggunakan AC setengah PK dengan dayanya itu 390 watt. Ya. Dan untuk saat bulan Maretnya itu saya durasi pemakaiannya itu sekitar 16 jam. Kenapa sampai 16 jam? Itu karena saat bulan Maret itu seingat saya itu lagi panas-panasnya pas siang, jadi saya kurang nyaman.
itu dia suhunya bisa sampai 33 derajat Celcius itu saat siang. Jadi saya sering menyalakan AC saat siang hari. Dan itu sekitar 16 jam perharinya. Dan ini kalau misalnya biaya listriknya kalau misalnya dikalikan dengan daya dan dengan durasi pemakaiannya selama sebulan itu 270.000. Dan saat April itu kebetulan suhu saat siang harinya itu tidak sepanas yang saat Maret. Jadi saya masih bisa tahan pakai kipas dan saya kurangi pemakaiannya itu jadi hanya 12 jam. Jadi saya pakai saat malam hari sih. Dan biaya listriknya itu jadinya menjadi 202.000 dan dengan perbedaannya itu menjadi 67.600 sekian. Dan dia Nah, kemudian saat tagihan bulan Mei-nya itu keluar, ternyata dia jauh lebih berkurang. Dia menjadi sekitar kurang dari 1,2. Dengan KWH-nya itu yang terpakai itu hanya 802, yang sebelumnya merupakan 886. Jadi ada perbedaan daya listrik yang dipakai itu 84 kWh, sedangkan tagihan listriknya itu menurun sebesar 124.000. Kenapa ada perbedaan perhitungan ini? Karena saat kemarin di bulan Lebaran, keluarga saya pergi keluar kota selama 5 hari sehingga ya beberapa perangkat elektronik kan tidak dinyalakan, AC, lampu kamar, laptop, komputer, TV. Mohon maaf, TV masih dipakai karena masih ada satu orang kakak saya bukan ketinggalan sih, tidak ikut karena ada urusan pribadinya. Jadi penghematan listriknya justru lebih sih, jadi segitu. Sudah Lex? Udah sih, Pak. Ini kamu kurangnya gara-gara liburan nggak dipakai listriknya lagi? Iya, Pak. Bukan karena dihemat ya. Karena dihemat. Iya, Jadi Pak. kamu harus cek nanti, ini berikutnya, begitu sudah full, okupasinya di rumah itu sudah full, keluarga kamu udah lengkap, itu kamu lakukan tuh AC kamu yang tadi 16 jadi 12. Kita lihat nanti buktinya di bulan depan. Iya. Alex. Ya, bisa. Ya kamu kirim nanti ke kami, kirim di WA Group. Nah, tapi ada satu yang saya mau tanya, ini juga saya terlupa. Coba kamu lihat tadi, ada istilah abodemen. Naik ke atas deh, abodemen itu 200.000. Nah, ini nih. Ini kan dipakai nggak dipakai, kita bayar segini kan? Iya. Ini untuk listrik yang meteran nih, bukan listrik yang pulsa nih. Ya, bukan pulsa. Iya. Nah, tadi yang Dias sama Imam, itu saya nggak tahu ini diperhitungkan nggak. Artinya kalau menurut saya ini profil dikurangi dulu sama abodemennya nih. Misal tadi 2 juta sekian, dikurangi abodemennya berapa? 200.000 gitu ya. Kalau yang di angka di 3.500, baru keluar nih angka misal jadi 1,8. 1,8 baru dikurangi dengan penghematan. Berapa misalnya 200.000 gitu ya, jadi tinggal 1,6. Gini nggak mesti ngitungnya? Iya. Kalau menurut saya sih tidak perlu dikurangi, Pak. Abodemennya nggak perlu dikurangin? Karena abodemennya itu kan selalu terbayar, akan selalu sama. Jadi justru kalau langsung dikurangin saja yang bulan depan dengan bulan yang sekarang itu mestinya bisa langsung dapat yang bukan gini. Maksud saya gini, dari total nih saya ngambilnya gampang aja. Dari total misalnya kita bayar listrik sebulan 2 juta nih. Ya kan? 2 juta ini kan udah termasuk abodemen. Abodemen misalnya 200.000 dikurangi 200.000. Jadi tinggal 1,8. Sebenarnya 1,28 inilah pemakaian listrik gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi 200 ini kan fix, dipakai nggak dipakai kita tetap bayar 200.000. Iya, langganan. Ya, pemakaian listrik kita sebenarnya 1,8. Ya, persentasenya jadi per 1,8. 1,8 betul. Paham nggak, Lex? Iya, paham. Jadi nanti sebenarnya buat pengurangan itu nggak dilihat dari 2 jutanya per bulan, tapi harus dikurangi dulu abodemen. Nah, saya nggak pernah ngecek tuh abodemen saya juga berapa. Pokoknya setiap bulan bayar 500.000, bayar 500.000.
Oke, Lex, good ya. Jadi alhamdulillah nih. Kamu kenapa nggak tadi? Tadi kamu presentasi seperti ini. Jadi aku takut gitu loh. Makanya ini malu-maluin anak mesinnya kalau nggak berani presentasi. Ini udah ada, bahannya udah ada. Jadi tinggal presentasi aja kan. Jadi sekali lagi ini memang kamu tidak rinci, tapi secara apa tadi kan kamu tulis juga tuh ininya apa namanya data-data pemakai apa barang-barang elektronik yang kamu gunakan kan. Dan sekali lagi penghematan yang kamu dapat itu bukan karena upaya kamu, tapi karena tingkat okupasi keluarga pada liburan. Ya udah, kalau mau menghemat yuk berlibur aja. Terus ongkos liburnya lebih gede daripada penghematan. Oh iya. Jadi tinggi juga. Kamu nanti coba untuk yang berikutnya Lex ya, kamu lakukan. Tentunya saya berharap juga yang lain juga, artinya bukan yang lain, artinya yang komitmen. Nanti kamu sekarang membuat pengurangan untuk kamar kamu sendiri gitu kan, jadi dari 16 ke 12. Tapi kamu harus monitor juga tuh, jangan-jangan yang lain nanti dia kurang juga pakai listriknya jamnya atau sebaliknya tinggi juga gitu. Jadi artinya dibantu monitor juga. Oh ya, baik Pak. Paham ya yang saya maksud ya? Ya, paham. Syukur-syukur bisa kamu buat program proposal ke orang tua kamu nih. Saya mau kasih program penghematan ini dan ternyata masih nyaman walaupun cuma 12 jam. Nanti ada pengurangan sekian persen. Nah, pengurangan ini buat aku ya, tambahin uang saku gitu kan bisa aja. Cukup ya, Prof. nih, Alex nih. Ya, Pak. Terima kasih, Lex. Terima kasih, Pak. Good. Lanjut. Lanjut, silakan. Yang di kolom chat siapa tadi? Sastra mesin dia, sorry. Mohon maaf, izin ke toilet, Jeremy. Silakan next. Namanya keren-keren nih. Jeremy, Robin, Gregory, Norman. Silakan. William, kamu berani nggak, William? Dia lagi di mobil dia, nggak berani pasti. William? Gimana, Prof? Ya, Pak. Kamu bisa nggak presentasi tugas kamu? Nggak bisa, Pak. Hah? Masih ini, Pak, pakai HP, Pak. Ini dia nih, dampak dari online di mana aja bisa online. Tadi sudah sampaikan Prof. Waktu saya ngasih kuliah, ada yang di atas motor pakai helm. Sambil kuliah, aduh, saya bilang nih orang gimana? Dampaknya seperti itu. Ya, lain kali di remove aja. Remove aja udah kalau gitu. Berarti dia nggak menyediakan waktunya. Ya kita tidak kita sediakan ruangannya juga. Mereka yang tidak menyediakan waktunya ya tidak kita sediakan ruangnya juga. Remove aja. Oke, terakhir saya panggil. Kalau nggak ada panggil, saya tutup udah. Saya pengen orang yang berani aja langsung. Yes, setuju ya? 5, 4, 3, 2, 1. Game over. Prof. Nggak ada yang berani ternyata, Prof. Jadi ini kalau dia jadi pengecut gini, Man. Ya. Itu salah gurunya juga, Man. Wah, kita salah berarti. Benar. Nggak berani. Karena kita tidak mendidik mereka untuk menjadi berani. Zaman dulu, kalau menurut saya, keadaannya lebih sulit daripada sekarang. Sekarang coba lo gampang. Ada Google, ada handphone, ada perpustakaan aja anak sekarang nggak pernah. Gitu kan. Dulu usahanya itu banyak. Pergi ke sana, pergi ke sini. Sekarang dia cuma ngendon di rumahnya aja, jalan-jalan, naik motor, di mobil, segala macam. Tapi bergerak tidak. Nah ini yang kalau saya tuh prihatinnya gitu. Artinya apa? Artinya Anda nih pasif semua. Diajak ngomong diam semua. Dicolek-colek tadi, dipancing-pancing baru 1, 2. Padahal ada 30 misalnya kita. Harusnya kalau diminta untuk katakanlah bertanya, menjawab dan sebagainya, 30-30-nya harus siap. Nah, kalau ini saya bandingin ya, kalau lo kuliah di Amerika, atau di Inggris atau di mana, di giliran dikasih waktu untuk bertanya, 30-30-nya nunjuk tangan. Nggak penting pertanyaan itu bodoh ataupun pinter, nggak penting. Tapi dia berani nanya, dan dia emang pengen tahu sesuatu. Nah, kalau Anda saya lihat begitu pasif. Apa artinya? Kalau ada kecelakaan di samping Anda mampu menolongnya, tapi Anda nggak tolong. Ah, gue kan bukan dokter. Nah, ini nih. Berarti empatinya juga nggak ada. Hidup hanya untuk diri gue aja. Untung untuk gue aja.
maka negara kita ini akan jadi hancur. Hmm. Anda cuma mau untung-untung sendiri aja, mau profit-profit sendiri, mau kaya-kaya sendiri, mau pintar-pintar sendiri. Nah itu musuh saya tuh. Kenapa? Karena saya bilang gini, nggak usah sebut-sebut deh saya Pak Raldi itu bekas guru Anda, nggak usah sebut. Malu saya. Kenapa? Anak UI kok kayak gitu. Anak UI kok pasif. Anak UI harus jadi pemimpin. Kalau Anda sekedar cari duit aja sekolah, saya bilang sama Pak Iman tadi, Anda sama kayak supir Gojek. Ya. Anda nggak peduli terhadap negara ini hancur, Anda tidak peduli terhadap masyarakat ini hancur, Anda tidak peduli pada orang-orang ini curang dan sebagainya, nggak peduli. Korupsi Anda diemin aja, bahkan Anda ikut jadi pemimpinnya. Koruptor. Mula-mula Anda diem aja ngeliat orang. Lama-lama Anda ikut korupsi. Lama-lama Anda yang mimpin. Kan Anda pinter. Salah jalan dong. Malu dong saya jadi guru di UI. Kalau murid-muridnya kayak Anda kayak gitu. Nama-nama doang Anda keren. Nama Muhammad tapi jadi pengecut. Nama Gregory tapi jadinya pengecut. Saya ada di sini untuk merubah Anda. Saya bilangin gitu ya. Saya prihatin ini ngelihat Anda pasif gitu. Halo kenyi banget nih saya buat saya. Pindah aja ke Fakultas Sastra sana. Nggak apa-apa, kerjanya nulis puisi dan sebagainya. Nggak penting engineering, nggak penting Indonesia maju. Anda kalau tahu zaman Habibie itu berani banget gitu. Makanya pesawat itu jadi melayang, jadi terbang. Kalau nggak cuma ngomong-ngomong doang. Dan ini jauh sekali bedanya nih. Murid-murid zaman dulu, semua orang yang kerja sama Habibie semangat gitu. Anda diamnya bodoh deh. Energi mau hemat, nggak penting deh gitu. Lu buat apa kita belajar energi? Bukan sekedar Anda tahu ngitung, tapi jiwa Anda harus berubah, perilaku Anda harus berubah. Harus berani, harus pasif nih, lawan nih kita nih. Mahasiswa UI nggak boleh pasif, harus aktif. Bahkan kemudian menjadi proaktif. Proaktif itu berarti memimpin Anda. Anda lah yang menjadi pemimpin. Kalau orang mahasiswa UI nggak jadi pemimpin nanti, maka Indonesia jadi tukang becak semua. Jangan gitu ya, saya bilangin rubah diri Anda. Ini pelajaran energi berarti pelajaran keseluruhannya intinya ada di sini. Kan saya udah bilang sama Anda. Mechanical engineering diperas jadi hanya dua. Satu energi, satu lagi gerak. Nah energi ini udah separohnya kan. Belajar energi berarti belajar keseluruhannya kalau di mechanical engineering. Berarti sifat Anda harus berubah. Nggak boleh lagi acuh tak acuh, nggak boleh lagi tidak peduli, nggak boleh lagi pasif. Nggak boleh lagi alo aja deh yang kerja. Dulu waktu kita belajar MPKT ada istilah free rider. Biarin dah teman gue aja yang ngerjain, gue nggak usah. Ntar kan gue dapat angka bagus juga. Itu harus dirubah. Saya nggak ingin murid saya kayak gitu. Apalagi Anda mahasiswa UI. UI juara nih kalau di Indonesia. Kok anak apa namanya, kalau nanti Anda direkrut, kok anak UI kayak gitu sih? Gitu. Apalagi rekrutmen sekarang udah internasional. Tuh ada tuh. Anak UI minta gaji 15 juta. Ditanya ini nggak bisa, ditanya itu nggak bisa. Ditanya macam-macam, diem aja. Kok minta gaji 15 juta? Mestinya Anda SMIK aja enggak. SMIK itu maksudnya UMR. Mestinya Anda UMR itu enggak. Kenapa? Anda pasif begitu? Gitu. Siapa yang akan mimpin nanti? Mahasiswa mana? Mahasiswa Universitas Ruko. Karena ternyata dia lebih berani daripada Anda. Ya udah, sekian aja saya bicara. Terima kasih Prof. Ini saya rekam, saya publish nanti di YouTube. Terutama poin terakhir, menit-menit terakhir ujangan dari Prof. Raldi ini luar biasa. Ya, jadi buat kalian semua yang hadir di sini, kalian sudah dengar dan ini sudah berkali-kali juga kalian dengarkan dari Prof. Raldi bagaimana kalian harusnya bisa termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Raldi itu. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Ini saya berharap tadinya ada Divan nih. Divan tapi adem ayam aja nih Divan. Divan ini mahasiswa berprestasi FT loh. Iya. Mesin Bohong kan berarti itu? Berarti nah, bohong. tahun ini dari mesin nih Prof. Ral. Ini Divan Iya. nih. Mudah-mudahan nanti Benar. Saya baca tuh. Berarti bohong kan? Judul itu bohong. Sebutan itu bohong. Atribut itu bohong. Buktikan bahwa itu benar. Ya. Divan, mana Divan? Hadir Pak. Kamu jangan adem ayam, semangat. Oke. Ya. Saya pikir udah cukup karena sudah down juga nih mereka nih. Silakan diresapi deh. Tadi apa yang disampaikan nanti saya kirim ke grup.
Ya, saya kirim ke Bangkit. grup, saya simpan nanti di YouTube. Silakan Anda putar ulang. Jadi untuk Siap. sementara untuk tugas 04 ini cuma ada 3 orang dan itu luar biasa buat saya. Bagus semuanya tadi presentasi. Bagus. Bro, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Saya tutup. Terima kasih. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.